Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B, kelas A, mata kuliah Biomedik 3 dengan anggota sebagai berikut akan menjelaskan materi mengenai ekstrak dan ekstrak cair. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa sih ekstrak dan ekstrak cair itu? Bahasan yang akan kami jelaskan kali ini, yang pertama, apa itu ekstrak dan ekstrak cair, lalu jenis-jenisnya, cara pembuatan ekstrak, contoh ekstrak, serta apa sih keuntungan dan kerugian dari ekstrak itu sendiri. Mari berkenalan dengan ekstrak dan ekstrak cair. Apa sih yang disebut dengan ekstrak dan ekstrak cair? Definisi ekstrak menurut Farmakope Indonesia edisi kelima tahun 2014 adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani. Simplicia itu adalah bahan alami yang dikeringkan, belum diolah, dan akan digunakan sebagai obat menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi dari ekstrak cair adalah sediaan cair Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Ekstrak sendiri punya banyak jenisnya. Berdasarkan konsistensinya, ekstrak dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah ekstrak kering atau biasa disebut sikum, kedua adalah ekstrak kental atau spisum, ketiga adalah ekstrak cair atau liquidum. Perbedaan ketiganya terletak pada kadar pelarut di dalamnya. Dalam pembuatan ekstrak kering, ekstrak mengalami proses penguapan hingga tidak mengandung pelarut lagi. Oleh karena itu, konsistensinya berupa padatan atau berwujud kering dan mudah digerus. Berdasarkan jenis pelarut yang digunakan, ekstrak kering dibagi menjadi 2, yaitu ekstrak yang dibuat dengan pelarut air dan ekstrak yang dibuat dengan pelarut etanol. Kedua, ekstrak kental seperti namanya. Jenis ekstrak ini memiliki kadar air yang lebih besar dari ekstrak kering, tetapi tidak lebih besar dari ekstrak cair. Ekstrak didapatkan dari penguapan sebagian dari pelarutnya. Oleh karena itu, konsistensinya berupa semi-solid. Ekstrak kental dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ekstrak kental yang dibuat dengan etanol 70% dan dimurnikan dengan air, dan ekstrak kental yang dibuat dengan air. Ketiga adalah ekstrak cair. Ekstrak cair ini mengandung etanol sebagai pelarut atau pengawet, atau hanya sebagai pengawet, atau hanya sebagai pelarut. Contoh dari ekstrak kering. Pertama, ada ekstraktum granati dan ekstraktum rei. Keduanya merupakan ekstrak kering yang dibuat dengan pelarut etanol. Kedua, ada ekstraktum alu, ekstraktum opi, dan ekstraktum ratanhi. Ketiganya merupakan ekstrak kering yang dibuat dengan pelarut air. Berikutnya ada contoh dari ekstrak kental. Pertama, ada ekstrak belladonna, ekstraktum Fisci albi, dan ekstraktum hyoscyami. Ketiganya merupakan ekstrak kental yang dibuat dengan etanol 70% dan dimurnikan dengan air. Kedua, ada ekstraktum liquirite, ekstraktum kentinae, dan ekstraktum tarasakci. Ketiganya merupakan ekstrak kental yang dibuat dengan air. Selanjutnya, contoh dari ekstrak cair, yaitu ada ekstraktum Cina liquidum dan ekstraktum hepatis liquidum. Berikutnya adalah cara membuat ekstrak. Ekstrak dibuat melalui beberapa tahapan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat serbuk Simplicia. Yang kedua, memilih pelarut atau cairan penyari. Yang ketiga, pemilihan cara ekstraksi atau proses ekstraksi. Keempat, separasi dan pemurnian. Kelima, penguapan dan pemekatan. Keenam, pengeringan ekstrak. Yang ketujuh, penentuan randemen ekstrak.
Langkah pertama dari pembuatan ekstrak adalah membuat serbuk simplisia. Pembuatan serbuk simplisia secara umum melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, kedua, pencucian, ketiga, perajangan, keempat, sortasi basah, kelima, pengeringan, keenam, sortasi kering, ketujuh, pengepakan, kedelapan, penyimpanan dan pemeriksaan mutu. Langkah selanjutnya adalah pemilihan pelarut untuk ekstrak. Pemilihan pelarut didasarkan pada jenis zat yang hendak dilarutkan. Pada prinsipnya, pemilihan pelarut didasarkan pada prinsip kelarutan yang biasa disebut like dissolve like, di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Untuk zat polar, maka digunakan pelarut polar seperti air, metanol, dan asam asetat. Untuk senyawa yang tidak memiliki ikatan OH, atau zat yang bersifat semipolar, bisa digunakan pelarut semipolar seperti aseton dan etil asetat. Untuk zat nonpolar bisa digunakan pelarut nonpolar seperti heksana, kloroform, dan ether. Langkah berikutnya adalah pemilihan cara ekstraksi. Berdasarkan jenis bahan, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi padat dengan cairan dan ekstraksi cair dengan cairan. Ekstraksi padat dengan cairan dapat menggunakan metode maserasi, sasoltasi, dan lainnya. Berdasarkan penggunaan sistem pemanasan dalam proses ekstraksi, metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi dengan pemanasan dan ekstraksi tanpa pemanasan atau ekstraksi dingin. Ekstraksi dengan pemanasan dapat menggunakan metode sasoltasi, reflux, destilasi uap. Sementara ekstraksi tanpa pemanasan atau ekstraksi dingin dapat menggunakan metode maserasi. Berikut adalah gambar dari metode maserasi, sasoltasi, reflux, dan destilasi uap. Langkah keempat dari pembuatan ekstrak adalah separasi dan pemurnian. Separasi dan pemurnian adalah proses yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kadar senyawa aktifnya. Separasi dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti dekantasi, penyaringan, sentrifugasi, destilasi, dan lainnya. Pemurnian ekstrak dapat dilakukan dengan cara mengekstraksi zat-zat yang tidak diinginkan dalam ekstrak sehingga zat yang tidak diinginkan tersebut terpisah dari zat yang diinginkan. Tujuannya adalah menghilangkan atau memisahkan senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin tanpa berpengaruh pada senyawa kandungan yang dikehendaki sehingga diperoleh ekstraksi yang lebih murni. Yang kelima ada penguapan atau pemekatan. Penguapan atau pemekatan merupakan proses meningkatkan jumlah zat larut dalam ekstrak dengan cara mengurangi jumlah zat pelarutnya. Caranya adalah dengan penguapan tetapi tidak sampai kering. Penguapan dimaksudkan untuk mendapatkan konsistensi ekstrak yang lebih pekat. Keenam ada pengeringan. Pengeringan adalah menghilangkan pelarut dari bahan sehingga menghasilkan serbuk, masa kering rapuh, tergantung dari proses dan alat yang digunakan. Pengeringan ekstrak umumnya dilakukan untuk membuat sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, dan sediaan padat lainnya. Terakhir ada penentuan rendemen. Rendemen adalah perbandingan jumlah atau kuantitas minyak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman aromatik dan memakai satuan persen. Terakhir adalah keuntungan dan kerugian dari ekstrak. Keuntungan yang pertama adalah zat berkhasiat yang terdapat dalam simplisia bisa kita dapatkan dalam kadar yang tinggi. Selain itu, zat berkhasiatnya juga mudah diatur dosisnya. Karena kita mengetahui kadar zat berkhasiatnya, maka dapat memudahkan untuk menstandarisasi kandungannya, sehingga dapat menjamin keseragaman mutu, keamanan, dan khasiat produk akhir. Selain keuntungan yang disebutkan tadi, penggunaan ekstrak juga lebih sederhana dari segi bobot daripada simplisia asalnya. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, pihak yang diuntungkan diantaranya, industri bidang obat tradisional dari segi keseragaman mutu hasil produk jadi, dan pemerintah dari sisi keamanan dan khasiat produk jadi. Di sisi lain, terdapat kerugian dari ekstrak, yaitu pada pembuatan ekstrak tidak semua zat berkhasiat dapat tersari dalam pelarutnya. Nah, sekian ilmu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.